Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah, dan baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku, dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya.
Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, para bapak, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bacaan Injil sore ini kalau dibuat lagu, lagunya seperti ini. Di antara kita tak ada guru, di antara kita tak ada pemimpin, hanya Yesuslah guru, hanya Yesus pemimpin. Kita semuanya adalah saudara. Kita semua adalah saudara, seudara. Saudara itu siapapun mengalami yang sama, merasakan yang sama, membaui yang sama, dikala kita tinggal dalam satu rumah, dalam satu ruangan yang sama. Enggak ada bedanya. Merasakan yang sama, mengalami yang sama. Maka artinya apa? Sebuah sikap untuk merendahkan diri. Merendahkan diri karena apa? Karena kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Meski di antara kita ada guru, mungkin di antara kita ada pemimpin, pemimpin dimanapun, tempat pekerjaan, di rumah, dan sebagainya. Tapi kita diingatkan bahwa rendah hati, merendahkan diri bahwa hanya Tuhanlah yang sejatinya pemimpin, yang sejatinya guru kita dalam kehidupan ini. Kita adalah bersaudara, seudara, sama. Meski sejatinya kita mungkin merasa lebih dibanding yang lain. Maka apa yang kemudian mesti harus dialami untuk mendapatkan nilai pertobatan adalah ya dengan rendah hati mau mengakui bahwa tanpa Tuhan, tanpa berkat Tuhan, kita tidak akan mampu mengalami sesuatu yang dalam hidup ini seringkali terasa berat, terasa susah, terasa tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Sodom dan Gomora. Dua kota ini, dua bangsa ini akan hancur kalau mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka tidak rendah hati untuk mengakui Tuhan sebagai Tuhan mereka. Dua bangsa ini kita tahu kemudian hancur karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Sodom dan Gomora. Senada dengan itu apa yang disampaikan Yesus pada sore ini menjadi jelas. Ikuti ajarannya karena ajarannya baik. Dan kita mengerti banyak orang berkata baik di negeri ini juga. Pemimpin-pemimpin kita itu
juga berkata yang baik. Tidak ada. Waktu kampanye semakin baik kata-katanya, janji-janjinya. Waktu kemudian menjabat, ya baik kata-katanya. Tapi tindakannya, wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Sama mereka saja, kita mungkin juga nggak tahu. Kalau selama 5 tahun terakhir ternyata ada korupsi besar-besaran, katanya 1.000 triliun, itu uang semua. Kan nggak ngerti kalau mereka ternyata orang-orang baik. Mengatakan yang baik, Pertamina, minyak goreng saja dikorupsi. Artinya banyak hal yang kelihatannya semuanya ajarannya, kata-katanya baik. Tapi tindakannya, perbuatannya, itulah yang kemudian dikritik oleh Tuhan Yesus. Ajarannya silahkan dengarkan, silahkan ikuti, tapi jangan pernah lihat perbuatannya. Karena mereka menyentuh pun tidak mau. Tapi membuat beban kepada yang lain, itu pekerjaan mereka. Maka apa yang kemudian kita mengerti hanya dengan bersaudaralah kita akan mengerti arti sebuah pengorbanan, arti sebuah perjuangan dalam hidup bersama. Karena kita bersaudara, seudara, sama sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mau rendah hati, sebagaimana ingatan Tuhan Yesus pada sore ini lewat firman-Nya, kemudian kita mungkin juga tidak akan mengerti bahwa apa yang kita perjuangkan adalah sebenarnya yang Tuhan juga tunjukkan kepada kita untuk kita lakukan. Semoga firman Tuhan pada sore ini mengingatkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, mengakui bahwa kitalah bukan siapa-siapa, supaya apa yang saya katakan persis itu juga yang saya lakukan. Sehingga seperti 2 minggu yang lalu atau mungkin lebih, saya ingatkan, kita semoga tidak hanya kelompok paguyuban Tony Boster, waton muni ndobose banter. Jadi mau ngomong tok tapi ndobos bohong karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kita bukanlah orang-orang yang seperti itu kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya juga dalam hidup. Meski kadang kita harus repot, kita harus berkorban, kita harus kemudian bersusah payah menderita karena salib yang kita kenakan dalam diri kita sebagai salib Tuhan. Amin.